Indikasi pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dibarter dengan sejumlah perkara KPK di Polri makin menguat. Hal itu diperkuat setelah PLT Kapolri Komjen Badrudin Haiti menyatakan menunda penanganan sejumlah kasus yang membelit pimpinan dan penyidik KPK, terutama yang masih penyelidikan, termasuk pemeriksaan pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto akan ditunda sesuai surat permohonan pelaksana tugas pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki. Kasus-kasus tersebut selama ini dituding sebagai upaya kriminalisasi lembaga anti korupsi itu. Seluruh rangkaian perjalanan kriminalisasi itu bisa dibaca dan ditafsirkan sebagai bargaining dalam penegakan hukum. Dalam bahasa awam, bisa diterjemahkan bahwa telah terjadi perdamaian antara KPK dan Polri dengan cara membarter kasus di antara keduanya. Kalau sudah begitu, tidak salah lagi banyak kalangan menyebutnya sebagai dagelan pemberantasan korupsi. Pemirsa, penundaan sementara kasus yang menimpa pimpinan KPK nonaktif Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad oleh kepolisian menimbulkan tanda tanya. Terlebih penundaan sementara tersebut dilakukan setelah kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan. Banyak pihak menganggap hal tersebut sebagai barter perkara KPK Polri. Dan untuk mengupas permasalahan itu sudah hadir peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ibu Bivitri Susanti, dan kuasa hukum Bambang Wijoyanto, Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Bu Fitri. Pak Abdul, kita ke Ibu Fitri terlebih dahulu. Sejumlah pengamat hukum mengatakan bahwa tidak ada istilah barter dalam hukum. Tapi sebelum itu kita akan menyimak pernyataan dari Bapak Bambang Wijoyanto terlebih dahulu sebagai pembuka dialog ini. Berkaitan dengan pemanggilan sebagai saksi itu, dengan ini pimpinan KPK meminta agar pemeriksaan terkait dengan pimpinan KPK nonaktif maupun pegawai KPK dapat dihentikan sebagaimana pokok pembicaraan pimpinan KPK dengan Kapolri dan Jaksa Agung, serta dilaksanakan berdasarkan komitmen dan arahan Bapak Presiden RI yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara. Oke, kita lanjutkan kembali tadi pertanyaan untuk Ibu Fitri terlebih dahulu, bahwa dalam hukum memang tidak ada dikenal istilah barter, tetapi kemudian publik sudah terlanjur menginterpretasikan apa yang terjadi antara KPK dan Polri ini sebagai sebuah barter. Bagaimana pandangan Anda, Ibu? Ya, itu kan sebenarnya politik hukum ya, dan secara prinsip memang mestinya tidak boleh ada barter dalam penegakan hukum. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, ini akan berulang terus nih. Kita ingat ini sudah seperti siklus 3 tahunan. Setiap ada orang dari kepolisian yang disidik oleh KPK, lalu ada kriminalisasi. Cicak Buaya 1, Cicak Buaya 2, dulu Novel Baswedan, dan kemudian sekarang. Tapi 1 dan 2 nggak ada barter, Ibu? Nggak ada barter karena ada upaya-upaya yang dilakukan, dan waktu itu ada pendekatan ke presiden, kemudian dibentuk tim 8 dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan stuck di presidennya sendiri ya, jadi akhirnya bisa jadi yang dicoba diambil adalah politik seperti ini. Tapi sebenarnya tidak boleh, karena kalau ini dibiarkan dan dibiarkan oleh presiden, ini terus terjadi. 3 tahun lagi, bahkan mungkin tahun depan ada lagi, bahkan mungkin bukan hanya polisi tapi politisi yang kena, kemudian komisioner KPK dikriminalisasi lagi. Dan ada barter-barteran begitu ya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa ini stucknya justru di presiden, apakah Anda mensinyalir bahwa istilah barter ini atau peristiwa barter ini justru diinisiasi oleh presiden begitu? Diinisiasi sih bukan, tapi saya kira dengan presiden tidak melakukan apa-apa, ini membuat aktor-aktor politik oligarki ini bekerja dan terjadilah deal-deal politik seperti ini. Kalau kita mau bandingkan dengan Cicak Buaya jilid 1 dan 2, ada upaya di tengah-tengah. Jadi waktu itu Presiden SBY tidak langsung menunjuk PLT, tapi ada tim 8, menstop kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini kan tidak tiba-tiba masuk PLT, AS dan BW diberhentikan sementara, sehingga akhirnya timbul deal-deal politik ini. Jadi dengan pembiaran terjadi deal politik ini yang terjadi. Kita ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini katanya ada deal-deal politik dalam kasus hukum. Tapi menurut Anda sebetulnya inikah yang diinginkan oleh Pak BW sendiri dalam pengusutan kasus BG, terutama antara Polri dan KPK ini? Ya, barter kalau menurut saya itu udah politisasi hukum, ya, karena membawa ranah hukum ke ranah politis, dan ini nggak bagus seperti kata Bu Bibip tadi ya.
Pak Bambang sendiri sebenarnya sudah pernah menyatakan kepada kami sebagai penasihat hukumnya bahwa dia bersedia sepenuh hati menjadi tumbal dari pemberantasan korupsi ini sepanjang pemberantasan korupsi itu tetap jalan. Gitu. Oke, Ya, artinya sebetulnya Pak BW inginkan kasus BG ini terus berlanjut begitu untuk ditangani oleh KPK. Ya, begitu. Artinya karena kan gini, kan kalau dibandingkan sebenarnya juga tidak seimbang, ya kan? Satu sisi ini pemberantasan korupsi, di sisi lain ini kan sebenarnya kasus apa yang menimpa KPK secara keseluruhan itu harus dilihat dari dua dimensi, ya. Konteksnya dan teksnya gitu. Ya. Konteksnya dia timbul karena ada penetapan itu tadi, ya kan? Ada penetapan BG ini. Itu konteksnya itu satu. Yang kedua, kalau dimasukkan lagi ke perkaranya Pak BW, konteksnya itu kan terjadi ketika Pak BW menjadi seorang advokat, gitu. Jadi sebenarnya ada undang-undang yang melindungi advokat itu dilindungi, ya, tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Gitu. Itu satu. Ya mestinya kalau mau dihentikan sebenarnya ada alasan gitu untuk dihentikan kasus BW. Secara teks sebenarnya ini juga mesti jadi pertanyaan. Penuduhan atau persangkaan terhadap pasal itu, ya, itu juga bermasalah. Pasal yang mana nih Pak? Pasal 242 ayat 2 yang dikenakan kepada Pak BW. Ya. Yang pertama, berdasarkan KUHP, sebenarnya kalau ada saksi palsu itu harus ada penetapan dari pengadilan. Itu satu. Yang kedua, ya, Pak BW itu ditempatkan sebagai peserta sebenarnya. 55 atau 56. Kalau dua-duanya malah menjadi kabur tuh tuduhannya. 55 enggak, 66 juga. 55 iya, 66 iya. Digabungkan menjadi kabur malah. Nah, mestinya peserta itu harus ada dulu tindak pidana utamanya. Siapa yang melakukan pemalsuan itu baru ini bisa dikenakan. Nah, dari sudut itu juga sebenarnya tidak ada alasan. Pak Abdul, artinya secara teks dan konteks dalam hukum Pak BW kalaupun tetap maju tanpa ada barter ini dia akan menang begitu ya? Kita nggak boleh mendahului. Tapi lebih kuat posisinya begitu ya? Dari sudut konstruksi hukumnya lebih kuat gitu. Lebih kuat untuk tidak dihukum. Tapi kemudian Pak BW menyatakan bahwa dia tidak diperiksa oleh penyidik dengan dalil bahwa sudah ada kesepakatan antara yang komitmen dengan Pak Presiden, yaitu antar Kejaksaan, Polri dan juga KPK. Artinya Pak BW ingin di stop karena memang artinya Pak BW juga diuntungkan oleh kondisi ini. Saya ngerti itu konteksnya begini. Pak BW itu sekarang ini kan orang menyangka sudah diberhentikan. Tapi sebenarnya kan dia masih pimpinan nonaktif. Kan ada PLT-nya. Meskipun ada PLT dia masih pimpinan nonaktif. Artinya dia masih bagian dari KPK juga. Nah, ketika dihadapkan pada situasi itu, maka dia harus menghormati itu, gitu. Dia harus menghormati surat yang dibuat oleh pimpinan KPK bahwa itu di stop sementara. Dia harus menghormati itu, gitu. Itu satu. Yang kedua, ini kan kalau Anda perhatikan ya, setiap pemanggilan itu ada perubahan. Baik itu perubahan tuntutan 55 kemudian tadinya tidak ada pasal 242 itu ayat berapa tidak ada. Panggilan kemudian ada ayatnya, kemudian ada 5 ayat. Terus 55. Dimodifikasi begitu ya? Iya, begitu. Ini yang kemudian sebenarnya membuat. Dan kalau saya sebenarnya melihatnya itu kemunduran karena semakin ditunda-tunda bukan dihentikan, tapi ditunda terus nanti sampai Desember. Kita tahu Desember sudah harus ganti komisioner. Jadi artinya memang BW dan AS tidak mau dimasukkan lagi ke KPK dan ini kemunduran sebenarnya. Kemunduran kalau misalnya ketika ditunda-tunda terus apa dampaknya untuk dalam penegakan hukum? Benarkah tersandra mereka berdua atau bagaimana sebetulnya? Iya, tersandra. Yang jelas yang paling buruk adalah KPK-nya sendiri jadinya 3 PLT ini dengan segala hormat pada mereka, tapi kan mereka bukan komisioner yang dipilih melalui proses yang betul. Nah, 2 orang ini akhirnya tidak bisa masuk lagi ke KPK sampai masa jabatannya habis bulan Desember. Artinya secara politis Pak BW dan AS itu secara sengaja mungkin ditunda-tunda supaya tidak kembali ke KPK hingga KPK ini berakhir begitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda yang satu ini Pak Abdul dan juga Bu Fitri, dan pemirsa tetaplah bersama kami.